Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita Tangkihul Qaul bab ke-21 tentang zikrullah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zikrullahu. Saya ulangi. Zikrullahu ailamul iman wa bara'atun minan nifaq wa khisnun minasyaiton wa khizun minat niron. Kama qol al-hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullahi utawi zikir marang Allah, zikir lesan, zikir batin, iku ngilamul iman, merupakan tanda orang yang beriman. Akan berangkat zikir kepada Allah, doa bismillah, selesai sesuatu alhamdulillah, melihat sesuatu yang menakjubkan astagfirullah atau tasbih subhanallah, mendengar orang yang mendapatkan musibah innalillah dan seterusnya. Ini selalu itu merupakan tanda orang yang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, tanda kebebasan dari orang menjadi orang munafik, kebebasan dari sifat munafik. Yang kedua, wa khisnun minasyaiton. Yang ketiga, orang yang selalu zikir kepada Allah adalah tameng dari setan. Ini kalau kita selalu zikir, setan tidak berani mendekat. Setan ora doyan, demit ora dulit, ceritanya Mas Maman. Kemudian wahid zun minan niron, tameng dari neraka. Ini manfaat dari zikir yang disampaikan oleh Rasul, yang merupakan satu tanda orang yang beriman, dua tanda bebas dari sifat munafik, yang ketiga tameng atau dijaga atau boleh dikatakan ya tameng dari setan. Wahid zun minan niron adalah penjaga dari neraka. Ini zikir iso njaga dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul dzikri al khafi. Zikir yang paling utama adalah yang tersembunyi, menyendiri, tidak diketahui orang lain. Maka alangkah indahnya kalau rumah kita ini kita beri mushola, tempat untuk berzikir. Jangan dijadikan rumah kalian merupakan kuburan. Maka kuburan itu tempat yang katakanlah wingit, tidak digunakan untuk zikir kepada Allah. Maka sholat sunat itu yang paling utama adalah di rumah, kecuali sholat tahiyatul masjid harus ada di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asaddul a'mali, salah satu amal yang paling berat, asadu berat opal malum, iku salah sonatru. Yang pertama apa? Zikrullah ta'ala, zikir marang Allah ta'ala. Ini merupakan suatu yang berat. Illal khosyi'un, orang kecuali orang yang khusyuk. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kecuali orang-orang yang takwa, itu ringan. Tapi bagi umumnya zikir itu adalah merupakan suatu yang berat. Ini kata Rasul. Jadi salah zikrullah ta'ala, nomor si ngalakul halin, masih ada terusnya. Zikrullah ta'ala, zikir marang Allah ta'ala mauluhur saballah, ngalakul halin, di mana saja berada itu berat. Jadi setiap keadaan di mana saja itu
berat nomor satu. Nah, nang masjid wajar, pengajian wajar. Nah, nang pasar temu kancane geblek sih. Padahal dianjurkan di mana saja kita zikir kepada Allah. Ketemu temannya muslim, assalamualaikum, baru salaman. Zikir kepada Allah. Maka ini nomor satu. Yang nomor dua, wa muwassatul akhi mimmalika. Menolong saudara dari penguasa. Jadi misalnya ada saudara kita yang mungkin didolimi oleh penguasa, ini kewajiban kita menolong. Ini berat. Ini yang kedua, berat yang kedua. Sedangkan berat yang ketiga adalah wa insaful faqiril baisi min nafsika. Membahagiakan atau kebahagiaan dengan orang-orang miskin, al-bais min nafsika, dengan kalian mengajak saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung diajak bahagia. Ya. Ini kalau saya baca di medsos itu ada suatu kampung itu ada agnia, satu kampung itu diajak umroh seluruhnya, baik yang kaya maupun yang miskin. Kemudian yang kaya itu ya mau umroh, tetapi saya tak ini bayar sendiri, gunakan saja orang-orang yang memang membutuhkan. Itu ada yang seperti mengajak bahagia kepada orang-orang miskin bersama dengan kalian. Itu berat. Saya ulangi, ada 3 amalan yang berat. 1, zikir kepada Allah di mana saja, kapan saja berada. Ini selalu ingat kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menolong saudara kita dari aniaya penguasa, orang yang berkuasa. Yang ketiga, mengajak orang-orang fakir bahagia bersama-sama dengan kita. Ini kata Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbullah, tanda-tandanya orang yang cinta kepada Allah adalah zikrullah, selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Itu tandanya orang yang cinta kepada Allah. Kalau dalam yang lain ya, itu dikatakan kalau orang itu mencintai sesuatu fa huwa abduh, dia itu adalah budaknya. Seneng mobil, dilos-los, dikumbah dan seterusnya. Ini kalau orang mencintai sesuatu. Ini kalau tandanya cinta kepada Allah adalah selalu zikir kepada Allah di mana, kapan saja, sedang apa saja. Wa alamatu bughdillah, dini tandanya alamat dibenci oleh Allah adalah bughdu zikrillah azza wajal, orang yang membenci zikir kepada Allah. Nah, nang zikir malah ora seneng. Nek ora lakoni, nek kancane zikir tidak senang, nah itu namanya orang itu tandanya dibenci oleh Allah azza wajal. Mauluhur saballah wa jalalam lakum. Wa qala aidan hikayatun alil ta'ala ana ma'a abdi idza dzakarani wa takharraqat bi syafa tahu. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menceritakan dari Allah Ta'ala, aku bersama hamba-hambaku ketika ia zikir kepadaku dan bibirnya bergerak karenaku. Jadi Allah akan bersama orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Ana ma'abdi, aku akan selalu bersama hambaku. Idza dzakarani, nek selalu zikir kepadaku. Wa takharokat lan ubah-ubah bi, sebab aku kepadaku syafa tahu lambine. Nak lambine ini selalu ubah kepada Allah, Allah akan bersama orang tersebut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Enggaknya mengingatkan kepada diri kita bersama-sama di mana saja, kapan saja, enggaknya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan 7 kalimah yang sudah populer. Bismillah,
alhamdulillah, innalillah, subhanallah, kemudian masya Allah dan seterusnya itu dibiasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah itu merupakan tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Semoga hidup atau sisa hidup ini Allah akan memberikan bimbingan kepada kita. Allah akan selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan zakirin. Allahumma ighfir lana ya Allah, wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat tuballighuna biha qasal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina wa fi ilmina wa fi rizkina wa fi amwalina wa fi auladana ya Allah bi barakatikal adim barokan manfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa ahlana ala dinika wa ta'atik afri alaihim sabra wa tsabbit aqdamana wa aqdamahum wansurhum anil qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa amalina taqabbal ya karim wa mukhudunubana ma taqaddamna ma akhirna ma asrarna ma alanna ma anta alamu bi antal muqaddam wa antal muakhir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah taubatan qablal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa nakhtim lana wa alana bil khair, nakhtim lana wa alana bi sa'adah, nakhtim lana wa alana bi husnil khatimah, ay bi akhirul kalami bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.